Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Marun Labcom. Oke, kali ini kita sudah memasuki pertemuan 4 praktikum basis data lanjut. Dan di sini ada saya sendiri, Lingga Najila Pitaloka, sebagai asisten praktikum yang akan menjelaskan materi pertemuan kali ini. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang stored procedure. Apa itu stored procedure? Stored procedure adalah salah satu objek rutin yang tersimpan pada database MySQL dan dapat digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang sering kita gunakan. Seperti misalkan sejumlah row ke table lain dengan filter tertentu. Mungkin lebih jelasnya nanti kita praktikkan langsung ya. Jadi kalian silakan persiapkan aplikasi XMPP dan HeyDSQL-nya. Oke, untuk penulisan sintaks membuat stored prosedurnya, sini yaitu create procedure spasi stored procedure name. Sesudahnya ada parameter, jadi nanti di stored procedure ini ada yang tanpa parameter dan dengan parameter. Lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan juga. Nah, terus di sini ada karakteristik. Karakteristik itu menjelaskan karakteristik dari stored prosedurnya. Lalu di sini ada routine body. Routine body yaitu kumpulan perintah pada stored prosedur tersebut. Nah, tadi yang sudah dikatakan itu tadi pengertiannya mengartikan berbagai kumpulan perintah. Berarti di stored prosedurnya ini ada perintah yang biasanya kita gunakan, tetapi nanti kita akan panggil perintahnya itu menggunakan SPNM ini. Oke. Mungkin kita langsung aja praktikan. Oke, sebentar saya siapkan dulu XMPP-nya. Oke, step pertama memasuki HeyDSQL itu yaitu mengaktifkan servernya. Server yang diaktifkan itu Apache dan MySQL ya, kalau saya. Oke, selanjutnya kita buka aplikasinya HeyDSQL. Nah, di sini saya udah punya sesi, jadi kalau kalian ingin membuat sesi silahkan, atau ingin menggunakan sesi yang sudah ada, nggak apa-apa ya, nggak ngaruh juga. Silahkan. Oke, yang penting kalian ikut mempraktikkan. Lalu buka aja. Nah, di sini juga saya sudah membuat database yang bernama BDL. Saya akan menggunakan database BDL untuk praktikum tentang stored procedure ini. Jadi kalau kalian ingin membuat database yang sama seperti saya, silahkan. Atau kalian ingin menggunakan database yang sudah ada di dalam laptop kalian, nggak apa-apa. Pakai aja. Nah, selanjutnya kalian silahkan bikin tabel yang bernama mahasiswa dengan 4 field. Dan fieldnya itu yang pertama NPM sebagai primary key-nya ya. Lalu nama, semester, matkul. Oke, mungkin kalian yang ingin membuatnya bisa di-pause dulu. Nanti video ini silahkan pause. Nah, selanjutnya simpan ya, jangan lupa. Lalu masuk ke data, dan ini data yang udah saya inputkan. Silakan kalian bikin juga datanya. Sama aja ya, seperti yang di sini. Oke, silahkan pause lagi ketika kalian membuat datanya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke PPT lagi. Oke, tadi yang sudah saya katakan, itu stored procedure ada yang tanpa parameter dan dengan parameter. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan yang tanpa parameternya dulu. Jadi, bedanya apa sih yang tanpa parameter itu? Oke, nah tadi untuk query-nya itu create procedure ya, tapi kita harus diawali dengan kata delimiter dulu. Nah, untuk membuat stored procedure-nya itu kita menggunakan kata string delimiter dulu, spasi 2 simbol garis miring. Nah, delimiter itu apa sih? Delimiter adalah sintaks untuk mengganti akhiran statement atau instruksi. Nah, ini akhirannya ya, titik koma. Berarti akhiran statement-nya atau instruksinya itu titik koma. Jadi, saat kita membuat stored procedure akan diawali oleh perintah delimiter. Jika kita pakai titik koma sesudah delimiter, maka akan terjadi kesamaan simbol dengan instruksi yang ada di dalam si delimiternya tadi. Nah, ini yang ada di dalam delimiter ya, berarti. Oke, jadi saat membuat stored procedure-nya diganti dulu, jadi memakai simbol 2 garis miring. Selain simbol 2 garis miring juga, kalian boleh memakai simbol yang lain, seperti misalnya 2 simbol dolar, atau apa misalnya, boleh ya.
Yang penting jangan titik koma. Nanti sama seperti akhiran instruksi. Tetapi nanti jika kita panggil si nama start prosedurnya, tetap pakai titik koma ya, jangan yang 2 garis miring. Nah, itu untuk membuat start prosedurnya. Nah, tadi ini kita akan mempraktikkan yang tanpa parameter. Nah, nanti di dalam kurung ini tanpa parameter, berarti kosong ya, yang dalam kurungnya kita nggak memasukkan parameternya. Oke, itu untuk membuat start prosedur tanpa parameter. Lalu untuk memanggilnya, kita pakai perintah call atau execute. Call spasi nama prosedur, spasi fungsi parameternya, kosong ya, jangan dimasukkan nggak apa-apa lagi. Atau dengan query execute, tapi di sini saya pakainya query call karena kalau execute itu error. Entah kenapa ya. Oke, mungkin kita langsung praktikkan aja. Tadi kita sudah membuat tabel bernama mahasiswa dengan 4 field, dengan NPM sebagai primary key, nama, semester, matkul, dan juga kalian mungkin udah isi record ya yang tadi. Yang sesuai saya aja yang ini. Oke, lanjut kita langsung aja praktik membuat start prosedur. Oke, saya bagi dua dulu layarnya. Nah, karena di sini akan mengetikkan query, berarti kita pindah ya ke tab permintaan. Nah, yang pertama kita akan membuat start prosedur tanpa parameter. Tadi diawali delimiter ya. Delimiter, spasi, simbol 2 garis miring, lalu kita masukkan query membuat si prosedurnya yaitu create prosedur, spasi nama SP-nya, nama start prosedurnya SP itu, mahasiswa, tanpa parameter, tanda kurungnya, lalu kita buka dengan badan start prosedurnya, yaitu diawali dengan begin, dan baru kita masukkan instruksinya. Misalkan ketika kita ingin memanggil si start prosedur get mahasiswa ini akan menampilkan seluruh record dari yang ada di dalam tabel mahasiswa, berarti untuk instruksinya yaitu select menampilkan ya. Select itu menampilkan bintang from dari mahasiswa. Titik koma, lalu n, lalu diakhiri dengan delimiter lagi karena diawali dengan delimiter dan spasi titik koma. Oke, sedikit pengetahuannya buat kalian kalau di sini saya pakai spasi untuk membuat si start prosedurnya. Kalau nggak pakai spasi nanti akan muncul alert, tapi tetap tersimpan ya start prosedurnya. Kalau nggak mau muncul alert, berarti pakai spasi, biar aman-aman aja gitu. Oke, selanjutnya kalian run ya, eksekusi. Eksekusi kalian bisa klik yang atas atau shortcutnya itu klik tombol F9. Oke, di-save dulu. Nah, sesudah kita membuatnya, lalu kita panggil. Nah, ini karena ini khusus untuk mengetikkan query membuat start prosedur deh. Saya bikin tab baru untuk permintaan 2 ini untuk memanggil ya. Call tadi nama start prosedurnya itu get mahasiswa. Jangan lupa panggil juga si tanda kurungnya, lalu kita run. Nah, berarti keseluruhan data yang ada di tabel mahasiswa akan dimunculkan karena sesuai instruksi tadi. Kita membuat instruksinya itu memunculkan keseluruhan data dari tabel mahasiswa. Oke. Selanjutnya, di sini juga selain membuat dan memanggil, juga bisa untuk menampilkan informasi start prosedur yang tersimpan. Yang kita buat itu ada berapa start prosedur sih? Oke, untuk query-nya yaitu show prosedur status titik koma run F9. Nah, di sini ada satu start prosedur saja ya, karena tadi saya baru buat start prosedurnya. Itu si get mahasiswanya aja. Selain itu, di sini ada informasinya, kapan dibuat dan kapan dimodify. Oke, selanjutnya bisa juga mendapatkan informasi pembuatan start prosedurnya, yaitu dengan mengetikkan show create prosedur spasi nama si start prosedurnya karena ingin melihat informasi dari start prosedur get mahasiswa titik koma F9. Nah, di sini nanti muncul ya informasi-informasinya. Oke, selain itu kita udah membuat
kita. Terus bagaimana cara menghapus stored prosedurnya? Yaitu dengan query drop. Drop spasi prosedur, spasi nama stored prosedurnya. Tadi yang saya bikin itu baru satu, berarti get mahasiswa. Titik koma F9. Nah, jika sudah, nanti di bawahnya ini akan tersimpan ya, berarti nggak ada error, alert apapun, berarti si proses berjalan dengan lancar. Nah, untuk mengeceknya, gimana? Kita panggil lagi aja si query menampilkan informasi ya. Apa? Lupa, show prosedur status titik koma F9 kosong ya. Oke, karena tadi di database saya itu baru satu, karena dihapus satu jadi 0. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membuat stored prosedur tanpa parameter, dan selanjutnya kita akan membuat stored prosedur dengan parameter. Nah, jadi nanti di bedanya tanpa parameter dengan parameter ini, nanti di dalam kurung ini akan ditambah parameternya kalau dengan parameter. Oke, kita lanjut aja. Nah, untuk query membuat stored prosedurnya juga masih sama seperti yang tanpa parameter. Hanya saja bedanya setelah kita membuat si stored prosedur, nama prosedurnya, di dalam kurungnya ini kita tambahkan parameternya tadi dengan berisi nama parameter, spasi tipe data parameter, dalam kurung, panjang parameternya, panjang karakter parameternya. Dan seterusnya masih sama ya, begin, instruksi, and delimiter. Masih sama, cuma bedanya itu, di dalam kurungnya kita tambah parameternya. Nah, oke, kita lanjut aja. Nah, untuk memanggil stored prosedurnya masih sama, pakai call ya, query-nya. Tadi cuma bedanya itu di dalam kurungnya kita tambahkan parameter yang sesuai kita inputkan berapa parameter. Kita lanjut aja. Nah, di sini stored prosedur kita bisa memakai dengan parameter itu ada 3 mode. Yang pertama itu parameter in, yaitu input, berarti kita memasukkan data ya, atau kita juga bisa menampilkan sih, pokoknya query-query instruksi apa aja, tapi kita pakai parameternya in. Oke, parameter ini itu nilai yang diberikan akan diteruskan ke dalam stored prosedur. Oke, kita langsung praktikan, kita masih pakai tabel mahasiswa. Nah, kita akan contohkan praktikan dengan parameter, tapi satu parameter dulu. Misalnya kita di sini buat stored prosedurnya namanya lihat semester. Nah, di sini berarti kita tambahkan parameter. Karena satu parameter berarti tadi kita pakai parameter in. Nah, berarti di sini kita awali dengan in. Spasi SMT, spasi tipe datanya misalnya varchar dulu, dalam kurung panjang si parameternya, misalnya 12. Oke, nah untuk di instruksinya, misalnya di sini kita ingin membuat stored prosedur ya semester, di mana kita bisa ngefilter mahasiswa sesuai semester yang kita ingin cari atau inputkan. Berarti untuk instruksinya itu select bintang from mahasiswa, where semester itu fieldnya semester ya, where semester sama dengan SMT, titik koma. Nah, SMT ini apa? Tadi, ini kita saat membuat si parameternya, ada variabel SMT, variabel baru yang bernama SMT. SMT itu mendeklarasikan isi inputan untuk field semester. Jadi, nanti kita di saat memanggilnya, nanti kita masukkan semester berapa yang ingin dicari, berarti dalam kurungnya itu, misalnya, ingin mencari semester 6, berarti dalam kurungnya itu tambah parameternya angka 6. Oke, ini save dulu aja. Lalu kita panggil call, tadi namanya lihat semester, SP-nya. Nah, dalam kurung, nah kalau tanpa parameter kan kosong ya kalau di dalam kurungnya. Tapi ini tadi, kita lihat si parameternya ini baru satu, yaitu variabel SMT. Berarti kita masukkan si variabelnya, misalnya yang ingin kita cari itu semester 4. Oke, pakai tanda kutip ya. Jadi ini satu parameter nih, karena yang dimasukkan satu angka saja. Nah, nanti si 4 ini akan masuk, tersimpan ke si variabel SMT ini. Nah, SMT ini kan mendeklarasikan isian dari
field semester. Jadi dicarinya itu sesuai semester. Oke, kita panggil aja, run. Jangan lupa pakai titik koma untuk akhirannya. Nah, berarti di sini ada dua data yang memiliki semester 4. Oke, jadi start procedure parameter ini bisa untuk mengambilkan data. Ini untuk satu parameter. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan dua parameter? Nah, di sini kan bisa dilihat nih, satu. Berarti kalau ditambah satu lagi, pakai koma ya pisahannya. Kita tetap pakai mode in. Misalnya kita ingin mencari mahasiswa sesuai semester dan mata kuliah yang diambil. Berarti di sini kita pakai bikin variabel baru untuk field matkul ya. Misalnya jangan matkul lagi, berarti MTKL di sini misalnya. Terus tipe datanya itu varchar dalam kurung 10 jumlah itunya. Oke, bikin tadi ya, kita sesuai parameternya itu sesuai semester dan mata kuliah. Berarti di sini udah ada ya yang semester, berarti kita tinggal tambah N berarti ya. N matkul sama dengan MTKL titik koma. Nah, di sini variabel semester mendeklarasikan field semester. Variabel matkul mendeklarasikan field matkul. Nah, di sini kita lihat aja di datanya semester dan matkul. Oke, lalu kita save aja di sini. Oh, salah, ini belum diganti nama start procedure-nya. Jangan sampai sama ya kalau bikin start procedure-nya. Save. Oke, langsung kita panggil. Tadi namanya lihat mahasiswa. Nah, tadi kan dua parameter nih. Sesuai parameter pertama itu semester. Berarti kita masukkan parameter semester dulu. Misalnya kita ingin mencari mahasiswa semester 6, 2 ya, berarti satu parameternya lagi, yaitu sesuai matkul yang diambil. Misalnya kita ingin mencari mahasiswa yang semester 6 dan mengambil matkul web pro D. Oke, titik koma, langsung run. Nah, berarti di sini menampilkan dua data yang sesuai parameter yang diinputkan. Yang semester 6 dan mengambil matkul web pro D. Oke, kita cek web pro yang semester 6 dan web pro D. Ada dua ya, benar. Oke, itu untuk dua parameter. Nah, di parameter ini juga kita bisa untuk menambahkan data. Kita buat aja langsung create prosedur tambah underscore data. Nah, karena tambah data berarti di parameternya itu harus semua field ini masuk ya. Berarti kita bikin parameternya 4. Oke, di bawah aja biar enak. Tapi ini nggak usah pakai variabel untuk mendeklarasikannya, karena kita langsung memasukkan ke fieldnya. Berarti field pertama ini, bentar saya hapus dulu. Field pertama ini yaitu npm, terus varchar, misalnya ininya 12, ini untuk field pertama npm. Lalu field kedua itu ada nama ya. Nama berarti kita tuliskan nama, tipe datanya varchar, jumlahnya 20 misalnya, lalu in lagi field ketiga semester, integer, namanya 10 deh, lalu field terakhir itu matkul, tipe datanya varchar, jumlah parameternya 10. Karena ini udah memanggil semua field, ada 4, berarti tutup kurung lagi. Nah, untuk si instruksinya, tadi ya, tambah data. Berarti query-nya apa tambah data? Insert into, kita akan menambah data ke tabel mahasiswa. Insert into mahasiswa. Values, kita akan mengetikkan di sini parameternya. Yang pertama itu npm, nama, semester, dan matkul.
tutup kurung, titik koma. Nah, berarti ketika ada parameter di induksi, berarti semuanya harus ada juga saat mendeklarasikan parameternya. Keempat parameter NPM, nama, semester, matkul. Kita langsung aja kita save. Lalu kita panggil. Tapi di sini karena tambah data berarti nggak akan ada data yang tertampilkan, tapi langsung tersimpan. Oke, tadi nama store procedure-nya tambah underscore data. Nah, terus tadi ada 4 parameter ya. Nih, NPM, nama, semester, matkul. Berarti kita langsung aja. Misalnya saya ingin menambahkan data dengan NPM 065117 kebanyakan 637 misalnya. Terus parameter kedua apa? Nama, misalnya namanya Rian Mono. Terus parameter ketiganya itu field ketiga ya, semester ya. Semester 8 misalnya, koma. Lalu field keempat nih, parameter keempat itu matkul. Misalnya dia ingin menambahkan, dia masuknya mengambil matkul BDL deh. BDLE. Tanda kutip, tanda kurung, titik koma. Langsung run. Nah, di sini otomatis nggak akan menampilkan datanya, tapi di sini dia langsung tambah ya, nggak ada alert atau error, berarti dia udah ditambahkan ke tabel mahasiswa. Untuk ceknya, kita cek di sini udah ada nama Rian belum ya, berarti kalau belum bisa di refresh. Nah, di sini sudah ada nama Riannya. Oke, itu untuk tambah data. Selain tambah data juga, di parameter ini bisa untuk menghapus data. Nah, jadi bisa didapat kesimpulannya bahwa store procedure ini sangat penting ya. Oke, jadi store procedure ini sangat penting untuk memudahkan kita dalam menggunakan kode yang ingin dieksekusi secara berulang-ulang. Jadi kita nggak usah menuliskan query insert into bla bla bla. Jika ingin menambahkan data, insert. Jika ingin menambahkan data lagi, insert into lagi. Nggak usah. Berarti kita tinggal panggil call si nama store procedure-nya, lalu kita masukkan parameternya. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk tambah data. Selanjutnya ada hapus data. Nah, untuk hapus data, kita langsung aja buat. Di sini store procedure-nya hapus data. Nah, hapus data mungkin parameternya satu aja ya. Jadi, kita akan menghapus data sesuai NPM-nya aja. Tapi nanti yang kehapusnya satu barisnya. Satu baris yang ada NPM itunya. Oke, misalnya berarti ini masih in ya. In NPM. Karena NPM itu merupakan field. Nah, berarti kita bikin variabelnya jangan NPM lagi ya. Kita harus bikin variabel baru untuk mendeklarasikan si NPM itu. Misalnya nomor induk deh. Nomor induk. Spasi tipe datanya varchar. Dalam kurung jumlah. Oke, untuk instruksinya tadi menghapus ya. Berarti untuk instruksi menghapus delete ya. Delete from tabel mahasiswa. Kita akan menghapus data yang ada di tabel mahasiswa. Where NPM, kita panggil si fieldnya, sama dengan nomor induk. Titik koma. Jadi, kita akan menghapus sesuai nanti dicarinya itu sesuai dari field NPM. Tetapi parameter yang kita masukkan itu akan tersimpan di variabel nomor induk. Nomor induk ini nanti akan mencarinya, karena sama dengan NPM, berarti nanti dicarinya akan sesuai si NPM-nya. Oke, seperti itu. Oke, kalau sudah kita save. Kita panggil untuk menjalankan instruksi, yaitu menghapus. Berarti kalau menghapus gak ada data yang ditampilkan lagi ya. Oke, di sini store prosedurnya hapus data. Tadi parameternya cuma satu ya, kita masukkan hanya NPM saja. Misalnya, NPM berapa nih? Misalnya di sini ingin menghapus NPM yang ini. Oke, saya copy dulu. Nah, tanda kutip,
Saya ingin menghapus NPM 0051172190. Berarti si yang ada di parameter ini akan tersimpan ke variabel nomor induk. Nah, si nomor induk di dalam instruksinya sendiri yaitu dicari sesuai field NPM. Berarti dia akan mencari NPM yang akhirnya 290 tadi. Oke, lalu running. Nah, di sini udah terekam juga ya, call, nggak ada alert juga error, berarti di sini sudah terjalankan dengan lancar. Kita cek nih yang 290 masih ada nggak? Di sini masih ada, berarti belum kehapus. Kita refresh aja. Nah, 290 udah gak ada. Berarti sudah terjalankan ya. Oke, tadi kita sudah jelaskan tentang parameter in. Lanjut, kita ada parameter out. Out itu sama dengan menampilkan ya. Di sini pengertiannya itu digunakan untuk mengembalikan suatu nilai dalam stored prosedur. Jadi mengembalikan suatu nilai nih, kita menginputkan parameter, nanti akan menginputkan si nilai atau parameter, nanti dia akan mengembalikan suatu nilai, yaitu untuk menampilkan, memunculkan. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita langsung aja bikin start prosedur untuk out ini. Di sini bikin start prosedurnya namanya count npm. Nah, karena kita pakai parameter out, berarti modenya ganti, jangan in ya, out berarti. Nah, di sini tetap ya, kita bikin variabel baru. Misalnya di sini kita ingin menampilkan jumlah data, total data yang ada di tabel mahasiswa. Oke, bikin aja deh variabelnya total. Berarti total integer. Karena berupa angka, ini gak usah banyak-banyak, 2 aja, bikin. Nah, berarti di instruksinya ini kita akan memunculkan total. Berarti select count. Nah, count ini adalah fungsi untuk menghitung data ya, dalam kurung NPM. Berarti dia menghitung data sesuai NPM yang ada. Ada berapa NPM yang ada di tabel mahasiswa itu. Nah, kita juga bisa memakai fungsi alias ya. Nah, terus misalnya alias total underscore MHS. Oke, jangan lupa dipanggil juga si induknya, si tabelnya, yaitu mahasiswa. Oke, kalau sudah, kita run. Dan kita panggil tadi count npm. Count npm, kita tuliskan parameternya. Oke, di sini nih, terdapat argumen harus menggunakan notasi add yang menandakan sebagai variabel untuk mengindikasikan sebagai suatu parameter out. Jadi kalau kalian membuat prosedur dengan parameter out, ketika kita memanggilnya harus menggunakan simbol add. Nah, kita langsung aja deh add. Tadi variabel yang kita buat itu adalah total ya. Berarti total. Tutup kurung, kita run. Berarti total mahasiswa tadi kita pakai alias, yaitu aliasnya total underscore mahasiswa. Berarti di sini count npm, instruksinya sendiri count, menghitung sesuai jumlah npm sebagai total mahasiswa untuk aliasnya. Salah. Nah, total mahasiswa berarti ada 6 data, bener gak ada 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bener ya. Oke, itu untuk parameter out. Selanjutnya, selain parameter in dan out juga bisa digabungkan ya. Jadi, parameter in out. Jadi, in out ini adalah mode gabungan dari in dan out yang berarti dapat memberikan suatu nilai dan mengembalikan nilai yang telah diubah dalam start prosedur tersebut. Oke, langsung kita contohkan saja. Ininya kita bikin start prosedur jumlah. Berarti kalau in out, modenya di sini in out ya. Nggak in doang ataupun out doang. Oke, variabel yang kita ingin isikan, parameternya itu smt misalnya. Oke, kita sesuai ppt2 aja ya. Kerja 5, begin. Oke, di sini instruksinya select, masih count ya. Count itu menghitung jumlah data sesuai npm into smt from mahasiswa where
semester sama dengan SMT, titik, koma, N. Oke. Berarti di sini kita membuat parameter in-out-nya itu dengan variabel SMT, di mana di instruksinya sendiri itu kita menampilkan jumlah sesuai berapa banyak NPM dari semester. Nah, berarti parameternya semester, kita dilihatnya dari semester. From mahasiswa, di mana semester sama dengan SMT. Jadi kita ketika menginputkan si parameternya misalnya 4, berarti 4 itu akan tersimpan di parameter variabel SMT. Jadi variabel SMT itu kan mendeklarasikan field semester, berarti yang dicari itu sesuai semester fieldnya. Field semesternya maksudnya. Oke. Jika sudah kita save, kita panggil di sini. Nah, untuk cara memanggil memakai parameter in-out ini ada 3 ya, yang query yang kita pakai yaitu set. Oke, kita langsung aja deh, ini udah kesimpan belum? Oke, udah ya. Set, call, dan select. Oke, set ini untuk memasukkan variabel berapa yang akan kita cari. Tadi kita membuat parameter dengan variabel SMT. Kita mencari sesuai ingin melihat jumlah mahasiswa sesuai variabel SMT. Jangan lupa pakai add ya, simbol add SMT. Nah, misalkan di sini kita ingin mencari sama dengan, misalkan di sini ingin mencari semester 4 mahasiswa yang semester 4 titik koma. Nah, call karena tadi kita udah memasukkan si variabel parameternya, berarti kita panggil si instruksinya agar si variabel itu diproses sesuai instruksi yang ada di dalam start prosedurnya. Tadi nama start prosedurnya itu jumlah ya. Jumlah, panggillah si variabel SMT-nya tadi. Berarti di sini karena kita udah menginputkan di atasnya si variabel isinya 4, berarti di sini otomatis nanti 4 ya di dalam sistemnya. Oke, ketika sudah memanggil si instruksinya, kita panggil lagi menggunakan select untuk menampilkan datanya. Select berarti panggil lagi si variabelnya SMT. Karena si SMT yang awal beda dengan SMT yang akhir. Karena kalau yang select, pakai select itu sudah diproses dengan instruksi yang ada di start prosedur jumlah ya. Oke, kita run. Nah, berarti jumlah mahasiswa yang berada di semester 4 ada 2. Kita cek. Ada 2 ya. Oke, benar berarti. Oke. Nah, ini ada contoh parameter in-out lainnya. Kalian boleh coba sendiri ya. Codingannya semuanya ada kok di PPT, tapi penjelasannya ada di sini, di video ini. Di modul juga ada sih. Nah, oke, segitu aja. Sebentar, saya ingin... Nah, materi pertemuan 4 tentang start prosedur sudah sampai parameter in-out. Jadi ada 3 parameter ya tadi, in-out dan in-out. Nah, sedikit... sebentar saya refresh dulu. Nah, sedikit pengetahuan juga buat kalian kalau ingin mengubah database, tetapi di dalam database-nya ada stored prosedur, dia nggak akan bisa mengubah. Karena di dalamnya ada stored prosedur. Oke, itu aja yang saya sampaikan pada penjelasan praktikum pertemuan 4 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Jika ada kekurangan, silahkan kita sharing. Jika ada pertanyaan juga, silahkan kalian kontak aja masing-masing abstraknya. Dan jangan lupa isi post test. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.